Hai anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Yuk, sudah siap ya? Saatnya belajar matematika. Seperti biasa ya anak-anak, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya anak-anak. Kita lanjut ya. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lia Irade dalam pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran kali ini merupakan lanjutan materi sebelumnya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Ibu ingin mengajak kalian membahas soal-soal matematika yang berkaitan dengan perbandingan, khususnya tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Oke anak-anak, sudah siap ya? Kita mulai masuk ke materinya. Soal yang pertama. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 54 km per jam. Jika kecepatan tersebut diubah ke dalam satuan meter per detik, akan menjadi berapa? Nih, kita bahas ya. Perhatikan konversi satuan jarak dan waktu berikut. Ini anak-anak, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada keterangannya juga, jika turun satu tingkat maka harus dikali 10, dan jika naik satu tingkat maka harus dibagi 10. Nah, kita lihat di soal. Diminta dari kilometer menjadi meter, maka dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, sehingga kita kalikan 10 dikali 10 dikali 10 sama saja dengan kita kalikan 1000 ya anak-anak ya. Nah, lalu setelah dikali 1000 tadi, di soal juga diminta dari jam diubah ke detik. Ini ada tingkatan tangganya ya, dari jam, menit, detik. Ada keterangannya, jika turun satu tingkat maka harus dikali 60, dan jika naik satu tingkat harus dibagi 60. Nah, dari jam ke detik itu turun 2 tingkat, sehingga harus kita kalikan 60 dikali 60. Sama saja dengan kita kali dengan 3600. Sehingga akan menjadi 54 dikali 1000 meter dari sini dibagi 3600 detik dari sini. Ya anak-anak ya. Maka akan mendapat hasil yaitu 15 meter per detik. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ya. Ke soal nomor 2. Kecepatan 20 meter per detik berapa kilometer per jam? Nah, kalian lihat ya, diminta dari meter diubah ke kilometer, dari detik diubah ke jam. Maka, kita lihat 20 meter per detik itu kita jadikan kilometer per jam. Nih ya, kilometer, 1 kilometer dibagi 1000 meter. Karena mau kita dari meter ya nak ya, dari meter ke kilometer itu berarti naik ya nak, naik 3 tangga. Maka kita bagi 1000, lalu dikalikan 3600 detik. Mengapa Bu? Dari mana? Dari detik ke jam ya nak ya. 1 jam kan 3600 detik. Nah ini diminta dari detik ke jam, maka dibalik menjadi dikali 3600 detik per 1 jam. Ya anak-anak, dicoret, meter dengan meter dicoret, detik dengan detik dicoret. Jadi hasilnya menjadi 20 dikali 3600 per 1000 dikali kilometer per jam. Dapatlah menjadi 72 kilometer per jam. Oke anak-anak ya, Ibu rasa paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gilbert bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Jika ia bersepeda selama 10 menit, berapa jarak yang ia tempuh? Nah, yang diketahui adalah kecepatannya. Kecepatan sepeda tadi yaitu 3 km per detik.
Nah, waktu yang dibutuhkan itu adalah 10 menit. Tapi diminta akan diubah ke detik. Maka kalian kalikan dengan 1 menit itu ada 60 detik. Maka menjadi 10 dikali 60 detik dapatlah 600 detik. Yang ditanya itu adalah jarak yang ia tempuh, seberapa jauh. Ini ya, kalian harus tetap ingat dengan segitiga ajaib yang kemarin ya nak ya. Nah, berapa sih jarak yang ia tempuh? Rumus jarak adalah K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalian tinggal masukkan saja angkanya 3 dikali 600. Dapatlah hasilnya 1800 meter. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke soal nomor 4. Wina akan pergi ke rumah neneknya yang berjarak 128 km. Jika ia mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di rumah nenek? Nah, yang diketahui dari soal itu adalah jaraknya. Jarak tempuhnya adalah 128 km. Kecepatan motornya adalah 40 km per jam. Yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai di rumah nenek. Maka kita tulis waktu yang dibutuhkan sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 128 dibagi 40. Dapatlah 38 per 40 jam. Lalu kita jadikan ini dikalikan dengan menit. Dapatlah 3 jam ditambah 8 per 40 dikali 60 menit. Dapat menjadi 3 jam 12 menit. Ya anak-anak ya. Ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nih. Keluarga Pak Wayan pergi ke tempat wisata yang jaraknya 75 km dari rumah. Jika untuk sampai ke tempat itu dibutuhkan waktu 2 jam 30 menit, maka kendaraan yang digunakan harus mempunyai kecepatan titik-titik. Nah, kalian lihat, yang diketahui dari soal adalah jaraknya. Jaraknya adalah 75 km. Lalu, waktu tempuhnya 2 jam 30 menit atau sama saja dengan 2,5 jam, 2,5 jam. Yang ditanya kecepatan kendaraan tersebut, maka kita jawab dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan 75 dibagi 2,5. Dapatlah 30 km per jam. Maka kendaraan itu harus berkecepatan 30 km per jam. Paham ya anak-anak? Soal berikutnya, soal yang ke-6. Setiap hari, Pak Willy berangkat ke kantor menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jika untuk sampai kantor dibutuhkan waktu 45 menit, maka jarak rumah Pak Willy ke kantor adalah titik-titik. Nah, yang diketahui dari soal itu adalah kecepatannya sebesar 48 km per jam. Waktunya 45 menit, sama saja dengan 45 per 60 jam. Nah, yang ditanya adalah berapa sih jarak rumah ke kantor? Maka kita jawab dengan menggunakan rumus J sama dengan K dikali W, sama dengan 48 dikali 45 per 60. Dapatlah 36 km. Ya anak-anak ya. Ini kenapa Bu dibagi 60? Karena mau kita jadikan ke jam ya anak ya. Dari menit mau dijadikan ke jam. Oke, paham ya anak-anak? Ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Jarak sekolah dengan rumah Ika 5 km. Ia setiap hari berangkat sekolah menggunakan sepeda dengan kecepatan 20 km per jam.
Jika bel sekolah berbunyi pukul 7 pagi, maka Ika setidaknya harus berangkat pukul berapa supaya tidak terlambat ya anak-anak ya. Nah, kita lihat yang diketahui dari soal itu adalah jaraknya 5 km, jarak sekolah ke rumah Ika. Lalu kecepatan sepedanya itu 20 km per jam. Yang ditanya, berapa waktu dia harus berangkat supaya tidak terlambat? Karena bel sekolahnya itu berbunyi pukul 7 pagi. Maka gampang, kita tulis rumusnya dulu. W sama dengan J dibagi K sama dengan 5 dibagi 20 dapat hasilnya 0,25 jam. Kita mau jadikan ke menit, maka kita kali 60 menit. Menjadi 0,25 dikali 60, dapatlah hasilnya 15 menit. Nah, karena bel sekolahnya berbunyi pukul 7 pagi, maka otomatis Ika harus berangkat lebih pagi sebelum jam 7 pagi, ya kan nak? Maka kita kurangi dengan 15 menit. Pukul 7 pagi dikurang 15 menit. Jadi setidaknya Ika supaya tidak terlambat harus berangkat dari rumah pukul 6:45 menit. Paham ya anak-anak? Lanjut ya ke soal berikutnya. Aldi membantu ibu mengantarkan kue ke rumah Bibi yang jaraknya 600 meter. Aldi berangkat dengan sepedanya pada pukul 15 atau pukul 3 sore dan kembali pada pukul 15.30 atau pukul setengah 4 sore. Berapa sih kecepatan sepeda yang dikendarai Aldi? Nah, diketahui di soal tadi jaraknya itu 600 meter. Kita kalikan 2. Kenapa Bu dikali 2? Karena dia bolak-balik ya nak ya. Dapatlah hasilnya 1200 meter. Nah, waktunya itu 30 menit. Dari mana? Dari pukul 3 ke pukul setengah 4. Itu 30 menit. Yang ditanya berapa sih kecepatan sepedanya? Kita masukkan ke rumus. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Maka 1200 dibagi 30. Dapatlah 40 meter per menit. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Aldi itu 40 meter per menit. Paham ya nak? Lanjut ke soal nomor 9. Ardi berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 32 km per jam. Pada saat yang sama, Reno juga berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Jika jarak kota A ke kota B adalah 180 km dan mereka sama-sama berangkat pukul 9 pagi, maka pukul berapa mereka akan bertemu? Nah, kita lihat ya, di soal tadi ada jarak sejauh 180 km. Kecepatan Ardi 32 km per jam. Sedangkan kecepatan Reno 40 km per jam. Nih, kalian perhatikan gambar ini. Jadi kita akan menghitung waktu bertemu dua kendaraan yang bergerak. Ya, nih, ini ada rumusnya. Kalian lihat ya, kalau berpapasan, rumusnya seperti ini. Nih, kalau menyusul, rumusnya seperti ini. Nah, untuk soal dua kendaraan yang berpapasan, maka kecepatannya itu harus ditambah. Ingat ya nak ya, kalau menyusul, kecepatannya kita kurangi. Maka akan menjadi waktu sama dengan J dibagi K1 ditambah K2 sama dengan 180 dibagi dalam kurung 32 ditambah 40. Ingat, bagian yang dalam kurung harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Sama dengan 180 dibagi 72 sama dengan hasilnya menjadi 2,5 jam atau 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, yang ditanyakan di soal tadi, pukul berapa mereka akan bertemu? Jadi kita tulis waktu keberangkatannya itu adalah pukul 9 pagi. Nah, waktu tempuhnya tadi menjadi 2 jam 30 menit. Maka karena mereka itu berpapasan, kita tambah ya. Menjadi pukul 9 kita tambah dengan 2 jam 30 menit. Jadi mereka akan
bertemu kembali itu pukul 11.30 atau pukul setengah 12 siang. Paham ya, Nak? Lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Irwan dan Fahmi akan pergi ke rumah nenek. Irwan berangkat pukul 7 pagi dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, Fahmi baru berangkat pada pukul 7.20 dengan kecepatan 40 km per jam. Pukul berapa sih Fahmi itu bisa menyusul Irwan? Nah, kita lihat. Selisih waktu berangkat adalah 20 menit. Nih anak ya, lihat dari pukul 7 pagi ke pukul 7.20. Selisihnya 20 menit. Jadi, maka selisih jarak mereka adalah jarak yang ditempuh Irwan dalam 20 menit. Nih ya, selisihnya 20 menit. Kita masukkan ke rumusnya, J sama dengan K dikali W. Kita tulis sama dengan 30 km per jam dikali 120 menit. Atau sama saja dengan 30 km per jam dikali sepertiga jam. Dapatlah 10 km. Nah, untuk soal tentang kendaraan yang menyusul, kecepatan yang dihitung adalah selisih kedua kecepatan. Tadi ada ya di soal nomor 9 tadi ya, Ibu kasih gambarnya, berarti kita kurangi kecepatannya. Jadi waktu sama dengan J dibagi K2 dikurang K1. Sama dengan 10 km dibagi 40 dikurang 30. Kalau ada yang dalam kurung, berarti dalam kurungnya harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Menjadi 10 dibagi 10. 40 kurang 30 tadi hasilnya 10 ya nak. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1 jam. Maka mereka akan berpapasan 1 jam setelah pukul 7.20. Berapa nak? Iya, hasilnya adalah pukul 8.20. Gampang ya nak ya? Yang penting pesan ibu kalian harus ingat segitiga ajaib rumus yang itu ya. Kalau kalian sudah ingat, sudah paham, yakinlah kalian bisa menyelesaikan semua soal dengan baik. Oke anak-anak, sekian pembahasan soal dari ibu. Semoga berguna untuk kalian ya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ibu dengan baik. Jika kalian ingin lebih paham, kalian bisa ulang lagi pembahasan ibu dari nomor 1 ya. Jadi ketika nanti kalian ulangan, kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih ya nak. Jangan lupa dong di subscribe channel ibu ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar ya nak, Tuhan memberkati.